Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Saya dari Fakultas Hukum Nobel 16 dengan NIM 24080100802. Di sini saya akan membuat tugas video tentang konservasi dari Bu Retno, yaitu adalah konservasi menjaga kelestarian untuk masa depan. Kita hidup di dunia yang luar biasa, penuh dengan keanekaragaman hayati yang kaya, hutan hujan yang luas, terumbu karang yang memukau, dan padang rumput yang tak terbatas adalah rumah bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini, dunia kita menghadapi krisis. Banyak spesies flora dan fauna yang terancam. Habitat mereka hancur dan sumber daya alam kita semakin menipis. Konservasi yang pada dasarnya berarti melindungi dan memelihara lingkungan dan sumber daya alam adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam. Konservasi bukan hanya tentang menyelamatkan spesies yang terancam punah atau melestarikan hutan, tapi juga tentang memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati dan mendapatkan manfaat dari alam seperti yang kita miliki saat ini. Ada beberapa aspek penting dari konservasi yang perlu kita pahami. Pertama adalah konservasi ekosistem. Ekosistem adalah jaring kehidupan yang saling berhubungan. Hutan, lautan, padang rumput, dan sungai menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Melindungi ekosistem berarti melindungi semua spesies di dalamnya. Jika satu komponen hilang, seluruh sistem bisa runtuh. Contoh yang paling jelas adalah hutan hujan tropis. Hutan ini adalah paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Namun, setiap tahun, jutaan hektar hutan ini hilang karena pembakaran liar, pertanian, dan urbanisasi. Kedua, adalah konservasi spesies. Beberapa spesies hewan dan tumbuhan lebih rentan terhadap ancaman daripada yang lain. Harimau, gajah, badak, dan banyak spesies lainnya menghadapi perburuan. Hilangnya habitat dan perubahan iklim yang membuat populasi mereka semakin menurun. Melalui konservasi, kita dapat melindungi spesies-spesies ini dengan menciptakan kawasan lindung, menguatkan hukum yang melarang perburuan, dan melakukan upaya pemulihan populasi di alam liar. Selain itu, konservasi sumber daya alam juga sangat penting. Manusia sangat bergantung pada sumber daya alam seperti air, tanah, matahari, angin, dan lain sebagainya. Namun, eksploitasi yang berlebihan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan air yang parah. Air bersih semakin sulit diakses di banyak bagian dunia, lahan pertanian mengering, dan energi fosil terus menipis. Untuk mengatasi hal ini, kita harus mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan energi yang terbarukan, pertanian ramah lingkungan, dan pengelolaan air yang bijak. Tidak kalah penting juga, kita harus memperhatikan perubahan iklim. Pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca menjadi ancaman besar bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Kenaikan suhu global telah menyebabkan pencairan es di kutub, naiknya permukaan laut, dan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Upaya konservasi harus melibatkan pengurangan emisi karbon, pelestarian hutan, dan penggunaan energi hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan organisasi besar. Kita semua memiliki peran penting dalam upaya ini, mulai dari langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, hingga menghemat air dan energi. Edukasi juga sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, kita dapat menciptakan gerakan kolektif untuk melindungi bumi kita. Selain menjaga lingkungan fisik, konservasi juga mencakup pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan alam. Misalnya, kearifan lokal yang mengatur cara masyarakat adat mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan aspek penting dalam konservasi. Dengan meningkatkan pemahaman akan pentingnya lingkungan dan dampak aktivitas manusia, kita dapat mendorong tindakan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah, lembaga internasional, dan individu harus bekerja sama untuk membuat kebijakan yang mendukung praktik konservasi, seperti pembatasan deforestasi, perlindungan hewan langka, dan pengelolaan air yang efisien. Konservasi bukan hanya tanggung jawab segelintir orang,
melainkan tugas kita bersama untuk menjaga bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang. Bersama-sama kita bisa membuat perubahan. Jika kita semua menyadari betapa pentingnya konservasi dan mengambil tindakan, kita dapat memastikan bahwa planet bumi kita tercipta ini tetap dapat menjadi tempat yang layak huni, tidak hanya untuk kita, tetapi bagi generasi mendatang seperti anak cucu kita. Dan seperti pepatah mengatakan, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita. Akhir kata, mari kita jaga alam kita bersama-sama, kita rawat dengan baik, karena jika tidak ada alam, maka tidak ada kita. Sekian dari saya, Reski Pratama Mujahidin, Fakultas Hukum Nobel 16, dengan NIM 24080100802. Mohon maaf bila ada salah kata. Demikian tugas berikut untuk penilaian saya di UTS Pendidikan Konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.